Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ardiansyah dari kelas 12 MIPA 3, nomor presensi 20. Di sini dalam pelajaran kimia kelas 12, dalam salah satu materi saya akan menjelaskan yaitu diagram PT dan penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita saksikan bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, air dapat berada dalam fase cair, gas, dan padat, bergantung pada suhu dan tekanan. Ketiga fase tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk diagram yang disebut diagram fase air. Diagram fase umumnya menggunakan parameter tekanan untuk sumbu Y dan parameter temperatur untuk sumbu X. Karena itu, diagram ini juga dikenal dengan diagram PT. Di dalam diagram ini terbentuk tiga buah garis yang menjadi batas tiga fase air, yaitu cair, padat, dan gas. Garis pertama dikenal dengan garis beku yang menjadi batas antara fase padat dengan fase cair. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan, di mana air dapat membeku atau es menjadi cair pada tekanan 760 mmHg atau 1 atm. Air membeku pada 0 derajat Celcius. Garis kedua menjadi batas antara fase cair dengan gas yang disebut dengan garis didih. Setiap titik garis tersebut menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Titik didih bergantung pada tekanan gas di permukaan. Pada 1 atm 160 mmHg, air akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Sedangkan garis ketiga adalah garis sublimasi yang menjadi batas antara fase padat dengan gas. Setiap titik pada garis tersebut menyatakan suhu dan tekanan, di mana gas padat dan uapnya dapat menyublim. Tiga garis yang membentuk diagram fase air kemudian bertemu di sebuah titik yang dikenal dengan triple point. Triple point merupakan titik di mana tiga fase air, yaitu padat, cair, dan gas, dapat berada dalam satu kondisi equilibrium. Kondisi ini berada pada tekanan 4,58 mmHg dan suhu 0,0098 derajat Celcius. Setelah membahas mengenai diagram fase air, kini saatnya kita membahas tentang diagram fase larutan. Mari kita bandingkan bersama. Larutan mempunyai tekanan uap yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Penurunan tekanan uap berpengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan. Seperti yang tampak pada diagram fase ini, di mana tekanan uap berpengaruh pada titik didih dan titik beku larutan. Seperti yang tampak pada diagram fase ini, tekanan uap larutan pada suhu 100 derajat Celcius belum mencapai 1 atm atau 760 mmHg. Oleh karena itu, larutan belum mendidih. Larutan akan mendidih ketika tekanan uapnya mencapai 760 mmHg, yaitu pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Dengan kata lain, larutan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut merupakan kenaikan titik didih yang kita pelajari dalam sifat koligatif larutan. Sebaliknya, penurunan tekanan uap menyebabkan larutan belum mencapai 760 mmHg pada suhu 0 derajat Celcius sehingga belum membeku. Larutan baru mencapai 760 mmHg pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, sehingga titik bekunya lebih rendah dari pelarutnya. Kita dapat menentukan salah satu sifat koligatif larutan berupa penurunan titik beku dari selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan. Sedangkan penurunan tekanan uap dapat ditentukan dari selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan titik beku larutan. Selanjutnya yaitu penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan yaitu pada pencairan salju di jalan raya. Lapisan salju di jalan raya dapat membuat kendaraan tergelincir sehingga perlu disingkirkan. Dalam menyingkirkan lapisan salju tersebut, bisa kita singkirkan dengan bulldozer. Namun, untuk membersihkannya digunakan garam dapur atau urea. Prinsip dasar dari proses ini juga berdasarkan penurunan titik beku. Kemudian penerapan lainnya yaitu pada membuat cairan fisiologis. Misalnya cairan infus dan berbagai cairan fisiologis lainnya. Misalnya obat tetes mata harus isotonis dengan cairan tubuh kita. Oleh karena itu konsentrasinya perlu disesuaikan. Kita tahu bahwa salah satu masalah yang dihadapi korban kecelakaan di tengah laut yang terpaksa harus terapung berhari-hari adalah rasa haus. Meminum air laut
tidak akan menghilangkan rasa haus, malah sebaliknya akan menambah haus. Hal tersebut terjadi karena air laut hipertonik terhadap cairan tubuh kita. Akibatnya, air laut justru akan menarik air dari jaringan tubuh. Kemudian penerapan lainnya yaitu desalinasi air laut melalui osmosis balik. Telah disebutkan bahwa osmosis balik adalah perembesan molekul pelarut dari larutan ke pelarut atau dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Osmosis balik terjadi jika suatu larutan diberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmotiknya. Osmosis balik digunakan untuk membuat air murni dari air laut dengan memberi tekanan pada permukaan air laut yang lebih besar daripada tekanan osmotiknya. Air dipaksa untuk merembes dari air asin ke dalam air murni melalui selaput yang permeable untuk air, tetapi tidak untuk ion-ion dalam air laut. Penggunaan lain dari osmosis balik yaitu untuk memisahkan zat-zat beracun dalam air limbah sebelum dilepas ke lingkungan bebas. Berikut merupakan beberapa contoh penerapan yang telah saya sebutkan, penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.